Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sebagaimana biasa setiap hari Ahad, pelajaran kita untuk kali ini adalah membahas tentang amalan harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Rasulullah SAW mempunyai kebiasaan setiap harinya, ya, beliau yang pertama mempunyai kebiasaan dan mengajarkan kebiasaan beliau itu kepada umatnya. Untuk yang pertama, setiap hari harus selalu berusaha ikhlas. Jadi kita saat ini mengaji, saya yang bagian mengajar dan antum semuanya, saudara sekalian semuanya bagian mendengarkan. Yang mengajar dan mendengarkan hendaknya niatnya ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi dilakukannya karena ingin mendapat ridhonya Allah, supaya Allah ridho sama kita. Ya, demikian juga dalam amalan-amalan kita yang lainnya, dalam semua amalan kita, baik amalan sholat, amalan sodako, amalan puasa, dan seterusnya, semuanya. Termasuk haji juga, umroh juga. Sudah diterangkan yang pertama itu, yang kedua tentang bahwa Rasulullah SAW punya kebiasaan berzikir. Kenapa? Karena dalam berzikir itu ada keutamaannya. Berzikir dan keutamaannya, keutamaan berzikir. Dalil-dalil tentang keutamaan berzikir sudah disampaikan. Yang pertama di hadis nomor 2 ini. Ya. Kemudian pada hadis yang ketiga, saya sebetulnya mau memulai apa yang Nabi lakukan setelah beliau bangun tidur. Apa yang Nabi kerjakan ketika beliau bangun tidur. Tapi ada yang menarik untuk saya sisipkan, ya. Ini dari kitab yang lain, dari kitab Al-Amalus Sholih, amal soleh. Jadi saudara kalau ingin tahu amal soleh, baca kitab itu sudah. Oh, itu amal soleh ya, Masya Allah, luar biasa. Dan semua hadisnya, kitab itu semua hadisnya sahih, setidak-tidaknya hasan. Jadi kita sudah tidak usah meriksa sanadnya lagi. Nah, dalil yang ketiga, hadis yang ketiga yang menerangkan tentang dalil keutamaannya berzikir adalah hadis an Sahl bin Handhalah radhiyallahu anhu qala. Dari Sahal, sahabat Nabi Sahl bin Handhalah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, sahabat Sahl bin Handhalah ini berkata, qala telah bersabda, siapa yang bersabda? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah bersabda sebagai berikut. Nah, ini yang kita kerjakan hari ini. Ma jalasa qaumun, ma tidaklah, tidak jalasa duduk, qaumun suatu kaum. Majalasa kaumun, tidaklah duduk suatu kaum itu artinya serombongan orang. Tidaklah duduk sekumpulan orang majlisan di suatu tempat duduk. Jadi Pak, ini fiil namanya, ini huruf ya. Ini fiil, ini isim, lengkap. Ya, ada dalam satu kalimat ada tiga-tiganya. Ada kata atau kalimat yang namanya al-harfu, huruf. Ada kalimat atau kalimah atau kata yang namanya fi'il, kata kerja, jalasa, dalam hal ini adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Kemudian ada isim, kaumun, ini sebagai fa'ilnya. Ini fi'ilnya, pekerjaannya, perbuatannya, pelakunya siapa? Kaumun, suatu kaum. Jadi majalasa kaumun, tidaklah duduk suatu kaum. Duduk di mana? Diterangkan oleh Nabi, duduk di majlisan. Dari kata jalasa, yajlisu, jalsan, ya,
jalisun majlis jalisun majlisun majlusan. Nah, terbentuk kata majlis. Dari kata jalasa terbentuk kata majlis. Majlisan itu tempat duduk. Majlis masuk ke dalam bahasa Indonesia sekarang. Apa orang mau anti sama Arab lagi? Anti Arab, mau bilang kadrun lagi. Wong gedung DPR, MPR-nya aja ngambil dari bahasa Arab. MPR Majelis Permusyawaratan Arab, apa Permusyawaratan Rakyat. Itu kata majelis itu dari bahasa Arab itu. Ya, jadi tidaklah duduk suatu kaum di suatu majelis seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita sedang duduk di suatu majelis, lalu yadhkurunallaha, ya. Kaum itu tadi, kaumun tadi yadhkuruna, duduk di majelis tadi ngapain? Bukan ngobrol, bukan ngerokok bareng, bukan. Bukan bepander, bukan mengerumpi, tapi yadhkurunallaha azza wa jalla. Yadhkuruna, mereka sedang ingat, sedang berzikir, sedang ingat Allah kepada Allah Azza yang maha gagah wa jalla dan maha agung. Fihi, padanya, pada majlis itu. Fihi, di dalamnya, artinya di dalam majlis itu. Jadi di dalam majlis itu tidak ngobrol, tidak ngerumpi, tapi ingat Allah. Kenapa ingat Allah? Karena dibacakan di dalam majelis tadi ayat-ayat Allah atau disampaikan pesan-pesan atau hadis-hadis Rasulullah yang mengajari kepada kita bagaimana hidup di dunia ini. Fayakumuna, lalu mereka berdiri setelah berzikir, setelah berkumpul dalam satu majelis, lalu mereka berdiri, ya. Tidaklah duduk suatu kaum di suatu tempat duduk atau majelis yang mereka di sana ingat kepada Allah. Di dalam majelis tadi, fayakumuna, lalu mereka bangkit, bangun, selesai dari berzikir, selesai pengajian. Hatta yuqalu lahum, ya tidaklah mereka bangkit hatta sampai yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, kata Rasulullah. Jadi waktu kita bangkit dari ngaji, Pak, bubaran itu loh. Sampai berdiri dari ngaji pagi hari begini nih, saudara belum sampai berdiri sudah dikatakan kepada mereka, tapi kita nggak dengar. Apa perkataan itu? Para malaikat atau Allah Ta'ala atau para malaikat yang mengucapkan begini, kumu, berdirilah kalian semua, sudah selesai berzikir. Qad ghafarallahu lakum, ya. Qad sungguh ghafarallah, Allah telah mengampuni lakum untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Oh, jadi setiap kali kita bangkit pagi hari selesai ngaji, dosa kita diampuni, Pak. Ini dalilnya. Selesai ngaji, selesai berzikir, bangun berdiri itu Allah bilang, "Ayo bangun kamu. Allah sudah mengampuni dosa kalian." Bukan hanya itu yang dikatakan, wa buddilat, dan telah ditukar, telah diganti sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian di masa lampau, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan yang sekarang kamu lakukan. Dulu kamu tukang judi, sekarang kamu berhenti berjudi lalu kamu ngaji. Dulu kamu pezina, pelacur, dulu, sekarang berhenti ngaji. Sudah diampuni dosa kamu yang lalu dengan ngajinya kamu pada saat ini. Dulu kamu pencuri, pembegal, perampok, pemalak orang, tukang rampas harta orang, nggak mau kerja, mau hidup enak, ya. Tapi kamu bertobat sudah, lalu duduk di majelis-majelis taklim, duduk di majelis-majelis zikir, lalu zikir. Ketika bangun dari majelis zikir, Allah bilang qad budilat, atau wa budilat, wa qad budilat, dan sungguh telah diganti sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Ini hadis sahih predikatnya. Nah, siapa yang meriwayatkan? Nanti saudara bisa cari di kitab Al-Mu'jamul Kabir punya Imam At-Tabrani. Tapi hadis ini diambil dari Sahihul Jami', kitab Sahihul Jami', nomor hadisnya 5610, ya. Jadi kumpulan hadis-hadis sahih yang disusun oleh Imam Albani, ya. Kemudian dalil yang berikutnya, nomor hadisnya nomor 4. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
wa Abi Sa'idin al-Khudri, dan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho kepada keduanya. Dua orang sahabat Nabi sekaligus yang meriwayatkan, karena dua-duanya datang di majelis Rasulullah SAW dan mendengarkan pengajian dari Rasulullah. Kedua sahabat Nabi ini berkata, annahuma, bahwa keduanya syahida. Nah ini loh Pak, perhatikan ya. Anna huruf, huma isim. Annahuma, bahwa keduanya, ini isim apa? Kalau pelajaran kemarin, isim dhamir, kata ganti. Ya. Annahuma, bahwa keduanya, ya ini keduanya maksudnya Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri. Keduanya syahida, telah menyaksikan. Kedua orang tadi telah menyaksikan ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya, qala, Nabi telah bersabda. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la yaq'udu qaumun, la tidak, yaq'udu duduk, qaumun suatu kaum, seseorang atau sekelompok orang, tidaklah duduk mereka, yadhkurunallah, lalu mereka zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, azza yang maha gagah wa jalla dan maha agung itu, illa kecuali, jadi tidak duduk sekelompok orang dalam rangka berzikir kepada Allah, illa kecuali hafathumul malaikatu, hafathum, menaungi mereka. Siapa yang menaungi mereka? Al malaikatu, para malaikat. Satu. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah, wa ghasyiyat hum, dan meliputi mereka, ya, mengepung, meliputi kepada mereka, menutupi kepada mereka ar-rahmatur rahmat, artinya mereka diliputi oleh rahmat Allah. Tuh. Yang ketiga, wa nazalat, dan turun alaihim, atas mereka, turun kepada mereka, apa yang turun? As-sakinatu, ketenangan. Yang keempat, wa dzakarahumullahu, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka. Jadi nama-nama kita ini disebut semuanya nih Pak, oleh para malaikat. Oleh Allah. Allah yang menyebut nama orang-orang yang berada di majelis-majelis taklim, yang berada di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ya. Disebut nama-namanya oleh Allah, fiman, di antara mereka yang indahu, ada di hadapan Allah. Maksudnya diceritakan pada malaikat-malaikat yang ada di langit. Hei malaikat-malaikatku yang ada di langit 1, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Ingat, ketahuilah, ya, itu hamba-hambaku hari ini mereka duduk berzikir mengingat kepadaku. Ya, mereka berzikir mengingat namaku, mengingat apa yang aku ajarkan kepada mereka, karena mereka sedang mempelajari ayat-ayatku atau mempelajari ajaran yang dia sampaikan oleh nabiku, oleh rasulku. Disebut nama kita, terkenal nama kita di langit sana Pak. Kalau di televisi ya nggak ada nama kita. Ya. Dan kita nggak perlu kepada disebut TV, nggak perlu. Jadi nggak dimuat TV nggak masalah. Dalam pengertian dimuat untuk dikabarkan, sebutkan nama-nama kita, nggak perlu. Tapi kalau kita menyampaikan ajaran ini kepada orang lain, tidak bisa secara langsung, tapi melalui televisi, nah itu nggak apa-apa. Ya. Jadi hadis ini juga hadis sahih. Jadi saudara sekalian, gunanya kita ngaji setiap hari, ya, kalau benar-benar niatnya ikhlas karena Allah, maka ketahuilah setiap kali kita ngaji begini ini, malaikat menaungkan sayapnya di atas kita, walaupun kita tidak melihat mereka. Ya, yang kedua, Allah akan meliputi kita dengan rahmatnya. Kita sedang dalam keadaan diliputi oleh rahmat Allah, tidak diliput oleh wartawan, tidak. Ya, yang ketiga, turun ketenangan kepada kita. Kalau kita masih mau ngaji itu, hati kita bisa tenang, bisa tentram. Tapi kalau nggak ngaji, sumpek. Kalau orang Jawa bilang sumpek hati nih. Apa ya bahasa Indonesia di sini? Hatinya galau. Orang yang galau itu tandanya dia tidak ingat kepada Allah. Dia lebih ingat kepada yang lainnya, makanya dia galau. Kalau orang ingat kepada Allah, dia tidak akan galau. Ya, makanya kalau kita lagi galau,
Ingat sama Allah aja sudah. Yang bikin galau kamu apa? Ingat kepada Allah. Allahumma firlahu. Nah, itu ya. Lalu yang keempat, itu tadi Allah menyebut nama kita di hadapan makhluk Allah yang ada di langit sana. Diberitakan, hamba-hambaku, si fulan bin fulan, mereka sedang ingat aku tuh di sana tuh, di majelis-majelis mereka. Ya, ini dalil yang keempat. Dalil yang kelima tentang keutamaan berzikir adalah menurut hadis yang kelima, ya, ana Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepada Aisyah. Qalat Aisyah istri Nabi berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lagi ini, penting ini untuk diingat-ingat. Ma min saatin, ma tidak ada min saatin dari satu saat pun. Tidak ada satu saat pun yang tamurru saat itu berlalu bi ibni Adama kepada anak Adam, kepada manusia. Tidak ada satu waktu pun yang berlalu pada manusia di mana pada saat waktu berlalu tadi lam yadhkur si anak Adam atau si manusia tadi tidak ingat Allah kepada Allah fiha pada saat itu illa kecuali tahassara alaiha yaumal qiyamati. Tasahhara akan menyesal si anak Adam itu anak Adam itu tadi alaiha atas perbuatan dia yang berada dalam satu saat tetapi dia tidak ingat kepada Allah. Kapan akan menyesalnya? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini loh Pak, dalil ini hadis hasan derajatnya. Jadi hadis ini yang meriwayatkan antara lain adalah Imam Al-Baihaqi dan lain-lain ya. Nanti silakan lihat kitab Shahihul Jami' hadis nomor 5720. Kita lanjutkan. Jadi saudara, hadis ini mengajarkan kepada kita di setiap saat, kapanpun saat itu, jangan sampai saat itu berlalu tidak ada zikir keluar dari mulut kita. Masya Allah, itu ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada satu anak Adam pun yang melewati satu saat lalu dia tidak ingat kepada Allah di dalam saat itu, kecuali itu akan menjadi penyesalan pada dirinya pada hari kiamat. Itulah sebabnya Pak, Bu, ketika kita akan ngaji, saya akan duduk di sini, saya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sampean juga begitu, habis zikir dari sholat subuh tadi, mau pindah duduk di mana, pas sampean duduk itu ucapkan bismillah, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, itu sudah zikir nanti. Mulai dari sampean duduk itu sudah direken zikir walaupun sampean diam. Tuh. Kalau tidak, itu nanti akan menjadi penyesalan. Nah, nanti selesai ini kan kita habis ngaji kan kita masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri. Ya. Nah, kada ingat ya itu nanti menyesal. Aduh, aku kada ingat ya. Ya itu ya. Mulai sekarang latihan ingat, yaitu ingat kepada Allah itu setiap saat. Makanya kita diajari supaya selalu ingat Allah. Ingat Allah. Kalau orang itu kan enggak. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apa lagi ingat kamu. Yang diingat kamu. Kamu siapa? Itu orang. Bukan Allah kan? Iya. Harusnya bukan itu. Kita mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau bangun tidur pun ingat Allah. Mau kerja ingat Allah, mau masak mau ingat Allah. Nah, hari ini ada masakan enggak, Bu? Ada masakan enggak, Bu? Ya, jadi akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Ini dalil yang kelima. Dalil yang keenam, hadis yang keenam yang menerangkan tentang keutamaan berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. An Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, Mu'adz bin Jabal berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bagus nih hadis Nabi ini. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, sudah pernah kita bacakan.
Rasulullah mengatakan ma'amila, tidaklah beramal. Siapa yang beramal? Adamiyun. Adamiyun itu manusia. Adam, bangsa Adam. Kalau jin, jinniyun. Kalau setan ya syaitonun. Kalau malaikat ya malakun. Itu. Tidak ada satu manusia pun yang amila ya, ma'amila, tidak ada beramal adamiyun, satu manusia pun amalan dengan suatu amalan qattu, sama sekali, yang anja amalan itu lebih bisa menyelamatkan lahu bagi dia min azabillah, dari azab Allah, min zikrillah, daripada zikir kepada Allah. Maksud hadis yang sahih ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab hadis nomor hadisnya dalam kitab Sunan Musnad Imam Ahmad itu 22.132. Saya sudah cek di dalam kitabnya, nomornya kayaknya salah. Ya, saya mau cari lebih lanjut, habiskan waktu. Jadi ini perlu dikoreksi ini. Sampaikan kepada penulisnya ini. Jadi saudara, menurut hadis yang sahih ini, tidak ada satu amalan pun sama sekali yang lebih bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah selain zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah itu amalan yang paling bisa menyelamatkan orang itu dari azab Allah. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang sedang asik belajar di suatu pondok pesantren? Sudah mereka bangun pondok pesantren itu dengan dana mereka, dengan dana masyarakat setempat. Tiba-tiba mereka diusir, suruh pergi dalam waktu 1 minggu, harus keluar dari sini. Kalau tidak akan direbut paksa. Apakah kelakuan seperti itu baik? Tanyalah pada hatimu yang paling dalam. Tanyalah pada nuranimu, kalau masih punya nurani. Tanyalah pada hanuramu, kalau masih punya hanura. Sini ada hanura. Tanya pada hati nuranimu yang paling dalam. Apakah perbuatan begitu itu bagus? Mengusir orang yang sudah enak-enak mempelajari agama Allah. Ya. Dan orang-orang yang belajar di tempat-tempat seperti itu, kalau dia gede, dari dia keluar, dia pasti akan jadi orang baik. Kalau tidak kena pengaruh lingkungannya setelah dia keluar dari pesantren. Ya. Jadi begitu saudara sekalian, amalan yang paling bisa menyelamatkan manusia dari siksaan Allah, ya zikir kepada Allah itu. Makanya jangan sepelekan zikir. Habis sholat tuh duduk dulu, zikir dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi ngajarinnya sederhana aja. Kita enggak puas, tambahin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Bagaimana? Enggak apa-apa, ada di tempat lain hadisnya, dalilnya. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus apa? Wa alaiha ya'udus salam. Aduh, lupa saya sudah itu. Ya pakai itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, silakan aja. Tapi aku pilih yang pertama tadi. Karena itu langsung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini yang ke hadis yang ke-6. Berikutnya hadis yang ke-7. Atau dalil yang ke-6 yang menunjukkan pentingnya berzikir. Ya, dan itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sehari-hari. Beliau itu tidak banyak bicara, diam, tapi hatinya selalu berzikir kepada Allah. Hatinya selalu ingat sama Allah. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Busr al-Muzani, dari sahabat Abdullah bin Busr al-Muzani radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, Ja'a a'rabiyani, ja'a telah datang. Siapa yang datang? A'rabiyani, 2 orang Arab desa. Saudara, ini susunan fi'il fa'il. Ini namanya jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu walaupun fa'ilnya itu musanna
atau mufrad atau jamak, fiilnya tetap mufrad. Ja'a telah datang, siapa yang datang? A'rabiyani, 2 orang Arab desa. Orang Arab yang tinggal di desa, di gurun-gurun pasir pada waktu itu. Bukan tinggal di kota Madinah, mereka tinggalnya di padang pasir. Mereka berpindah-pindah. Pekerjaannya berburu. Ya. Telah datang 2 orang Arab Badui, orang Arab desa. Tapi kalau dibalik, Pak, Al-A'rabiyani enggak boleh, ja'a enggak boleh. Al-A'rabiyani ja'a. Panjang, pakai alif. Kalau di sini A'rabiyun, Al-A'rabiyuna, orang-orang Arab desa, jamak di sini berubah menjadi Al-A'rabiyuna ja'u. Nah, begitu. Ini namanya jumlah ismiyah. Jadi kalau isim yang didahulukan, fiilnya mengikuti isim. Tapi kalau fiil yang didahulukan, yang di belakang fiil isimnya mengikuti fiil. Itu bahasa Arab, ya. Ja'a telah datang, siapa yang datang? A'rabiyani, 2 orang Arab desa, datang kemana? Ila kepada Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang yang datang kan? Lalu apa kata hadis ini? Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Busr al-Muzani. Ini yang cerita karena dia menyaksikan peristiwa itu. Lalu dia bilang, dia ngomong begini, faqala ahaduhuma, lalu berkatalah ahaduhuma, salah seorang dari 2 orang Arab desa tadi. Dia ngomong begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun? Ayyun nasi, siapakah manusia khairun yang terbaik? Jadi orang Arab kampung ini tadi, orang desa, orang kampung Pak, tapi ngaji ke kota. Datang ke majelis Rasulullah SAW. Tanya di sana, ya Rasulullah, manusia yang paling baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Qala, berkatalah. Siapa namanya? Rasulullah SAW. Menjawablah Rasulullah SAW. Tuba liman tola umuruhu nih misalnya ya. Liman tola umuruhu maksudnya. Oh, benar ding. Tuba, sungguh berbahagialah kata Rasulullah. Liman, bagi orang yang tola umurohu, Allah telah memanjangkan umurnya. Wahasuna, dan Allah telah membaguskan amalahu, amalannya. Nabi ditanya oleh orang, ya Rasulullah, manusia yang paling baik bagaimana? Manusia yang paling baik adalah manusia yang umurnya panjang, karena dipanjangkan umurnya oleh Allah, bukan dengan ulang tahun panjangnya. Panjangnya umur dia bukan karena ulang tahunnya, tapi karena Allah yang memanjangkan umurnya. Allah memanjangkan umurnya dan Allah membaguskan amalannya. Jadi orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, itu manusia yang terbaik. Makin tua makin baik amalannya. Jangan menjadi orang yang makin tua makin rakus kepada dunia, makin rakus kepada jabatan. Jangan. Jabatan akan ditinggal. Dunia ini, harta benda dunia sampean ditinggal nanti. Sampean juga gitu nanti. Kalau mati, gak akan dibawa duit sampean. Gak akan dah. Ngapain rebutan duit sampai berbunuh-bunuhan? Ngapain membunuh orang karena takut jabatannya hilang? Ngapain saudara berbuat seperti itu? Saudara meninggal dunia nanti berurusan sama Allah Ta'ala itu. Kalau perbuatannya jahat, membunuh orang, terus berusaha menutupi kelakuannya karena sudah membunuh orang dengan berbagai macam cara. Itu ada dilakukan oleh saudara kita itu. Ya. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, tapi baik amalannya. Makin panjang umurnya, makin baik amalannya. Itu. Satu.
Wa qalal akhar, dan berkatalah yang lainnya. Kan ada dua orang. Yang pertama bertanya seperti itu, dijawab oleh Nabi seperti ini. Lalu yang kedua berkata lagi, ayyul amali khairun. Apakah amalan yang paling baik ya Rasulullah? Amalan yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Rasulullah melihat orangnya yang bertanya kan. Kalau yang dulu ada lagi, Rasul pernah ditanya seperti ini juga. Tapi yang bertanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, orang yang pintar, orang yang berilmu. Pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, ayyul amali khair. Apa amalan yang terbaik ya Rasulullah? Waktu itu Nabi menjawab apa? Imanun billah. Amalan yang terbaik adalah satu, iman kepada Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Dan kamu menegakkan shalah. Kama qala Rasulullah SAW. Ya. Bukan. Yang kedua, as-shalatu ala waqtiha. Yang kedua adalah setelah iman kepada Allah alias syahadat. Ya. Yang kedua, amalan yang terbaik adalah sholat pada waktunya. Karena Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdalu, gitu pertanyaannya. Ayyul amali khair, apakah amalan yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik ya Rasulullah? Nabi menjawab, imanun billah, iman kepada Allah. Yang kedua, summa ayun, kemudian dia Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, as-shalatu ala waqtiha. Yang kedua, sholat pada waktunya. Summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi yang ketiga? As-shalatu ala waqtiha. Terus? Birrul walidaini. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini amalan yang terbaik yang ketiga. Yang dijawabkan oleh Rasulullah kepada sahabat Nabi yang berilmu, yang pintar, yang ulama dia. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Apa jawaban berikutnya? Hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Itu jawaban Nabi. Amalan yang utama ada 5. Di sini yang bertanya orang Arab desa. Arab desa. Ya Rasulullah, amalan yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, mestinya Rasul sudah, orang ini biasa datang ke sini ngaji, dia sudah tahu kalau sholat itu amalan yang terbaik, ya. Terus berbuat baik sama orang tua, amalan yang terbaik. Terus perjuangan di jalan Allah, amalan terbaik. Nah, sekarang ku tambahin satu lagi, ilmu yang berikutnya. Apa amalan yang terbaik ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, antu farikot dunya, bahwasanya engkau memisahi dunia, engkau meninggalkan dunia, walisanuka, sedangkan mulutmu rotbun, dalam keadaan basah, min zikrillah, karena ingat kepada Allah. Jadi saudara, amalan yang terbaik sesudah syahadat atau iman kepada Allah, kemudian sholat pada waktunya, kemudian haji yang mabrur, kemudian berbuat baik pada dua orang tua, kemudian haji yang mabrur, kemudian jihad fisabilillah. Ingat, masih ada lagi. Yang keenam, kamu meninggalkan dunia dalam keadaan mulutmu basah karena ingat kepada Allah. Masya Allah. Ya, ini hadis ini sahih, Pak. Makanya ini merupakan hadis yang oleh ulama ditempatkan di bab keutamaan berzikir. Jadi sampai dalam keadaan mati pun saudara tetap berzikir kepada Allah, sudah. Belajar seperti itu setiap saat zikir. Ya. Berikutnya, dalil yang ketujuh. Di hadis nomor 8. Dalil yang ketujuh tentang keutamaan berzikir. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda. Ini Nabi bersabda, Pak, Bu, ingat-ingat. Diingat-ingat, kalau perlu dihafalkan nih hadis ini.
Salah satun la yaruddullahu du'aahum adzakirullaha katsira, ya. Adzakirullahi katsira wa da'watul mazlum adzakirullaha, ya misalnya ya. Adzakirullaha katsira wa da'watul mazlum wal imamul muqsit. Salah satu ada tiga. Ada tiga apa? Tiga yang layak, tiga orang yang layarudullahu, tidak akan menolak siapa? Allahu. Layarudullah, Allah tidak akan menolak du'aahum, doa mereka. Siapa orang yang tidak akan ditolak doanya? Artinya pasti dikabulkan. Pertama adalah azzakirullaha katsira. Orang yang banyak zikir kepada Allah. Jadi makanya kalau kita banyak berzikir, nanti lama-lama kita minta cepat dikabulkan. Gitu. Yang kedua apa? Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang teraniaya, doa orang yang dizalimi. Sampai dizalimi oleh orang, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, tanah saya dirampas ya Allah. Berilah aku tanah yang lain yang lebih baik dari tanah ini ya Allah. Gitu. Berdoa kamu. Yang ketiga, wal imamul muqsit, dan pemimpin yang adil. Kalau saudara jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, pemimpin untuk semua orang. Bukan pemimpin untuk kelompokmu, bukan untuk partaimu, bukan untuk golonganmu saja, bukan untuk pendukungmu saja, tapi untuk semua rakyatmu yang mendukungmu maupun yang tidak mendukungmu. Itu pemimpin yang adil itu begitu. Ya. Jadi ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doa dari pemimpin yang adil, dari imam yang adil. Yang kedua, doa dari orang yang teraniaya. Yang ketiga, doa dari orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ini derajat hadis ini hasan. Ya. Lalu dalil yang ke-8 ada pada hadis nomor 9. Tentang keutamaan berzikir Nabi Darda'i, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, Abu Darda berkata, qala, telah bersabda, siapa yang bersabda? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bagus nih hadis ini. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah wal warik, ya, wa khairul lakum min antal kau aduwakum fatadribu unuqahum a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Nabi pernah bersabda pada suatu saat, ala, ketahuilah, ingat-ingatlah, unabbiukum, aku akan beritakan kepada kalian semua, bi khairi, dengan sebaik-baik a'malikum, amal perbuatan kalian. Aku akan beritahukan kepada kalian semua amalan yang terbaik. Wa azkaha inda malikikum, dan amalan yang paling suci di hadapan Allah Tuhan kalian, penguasa kalian. Amalan yang paling bersih, paling suci. Amalan yang paling baik, paling suci. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan amalan yang paling bisa meninggikan derajat kalian. Jadi amalan apa itu yang paling baik? Amalan yang paling bisa mensucikan kalian di hadapan Allah. Karena kalian beramal dengan amalan itu, kalian menjadi orang yang semakin banyak beramal dengan amalan itu, makin suci, makin bersih dari dosa. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan amalan yang paling tinggi, paling bisa meninggikan di dalam derajat kalian, yang akan menaikkan derajat kalian di akhirat sana. Wa khairul lakum, dan amalan yang paling baik bagi kalian, amalan yang lebih baik bagi kalian, min, daripada amalan infaqiz zahabi wal warik, menginfakkan emas dan perak. Ada orang nih Pak, infak emas berapa? 1 kilo. Nah, infak 1 kilo. Wah, 1 kilo itu berapa rupiah Pak sekarang Pak?
saudara beramal dengan amalan yang akan diberitakan oleh Rasulullah ini, lebih bagus saudara. Ya. Wa khairul lakum, dan amalan itu lebih baik bagi kalian min daripada amalan antal kau, bahwa kalian bertemu dengan aduwakum, musuh kalian karena perang, ya. Fatadribu, lalu kalian berhasil memukul a'naqahum, tengkuk-tengkuk mereka dengan pedang kalian. Wa yadribu, atau mereka musuh kalian yang memenggal a'naqakum, leher-leher kalian, tengkuk-tengkuk kalian. Karena perang kan? Perang kan kalau tidak to kill, to be kill. Kalau tidak untuk membunuh, ya akan dibunuh. Nah kalau perang, kalau situasi perang, sana pakai senjata, sini pakai senjata, tembak-tembakan, sampai nembak orang 6 itu nggak apa-apa. Nah, ini orang yang nggak bawa senjata sampai, aduh ampun Pak, ampun, maaf, ampun, udah bilang gitu, berarti orangnya udah menyerah. Kok ditembak sih kamu ini, gimana sih? Ya, kamu siapa? Ya kamu ini loh. Ya, jadi saudara, amalan yang lebih baik daripada mati di medan perang, amalan yang lebih baik daripada menginfakkan sedekah emas dan perak, amalan yang lebih meningkatkan, yang bisa lebih meningkatkan derajat kita di hadapan Allah di akhirat sana nanti. Amalan yang lebih bisa mensucikan jiwa kita di hadapan Allah. Dan amalan yang paling baik di antara semua amalan, apa itu? Waktu Nabi ngomong seperti ini, ala unabbiukum, dan seterusnya. Qalu, mereka pun para sahabat bertanya, mereka pun berkata, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Engkau bilang akan memberitahu kepada kami amalan yang seperti itu tadi, sifat-sifatnya. Mau kami Rasulullah, apa itu? Qala, dengan gampangnya, dengan sederhana, Rasul menjawab. Qala, beliau menjawab dengan tenang. Zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala. Itu yang paling baik. Makanya ada ayat Al-Quran, wala zikrullahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itulah yang paling besar. Tuh, ini Pak. Jadi zikir kepada Allah. Maka sampai diam, nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan apa-apa, jangan berdiam. Gunakan untuk mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Astaghfirullahal azim, adada khalqih. Pokoknya omong apa saja gitu lah. Subhanallah, alhamdulillah, adada khalqih wa ridha. Ini hadis sahih. Jadi zikir kepada Allah. Ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ini sudah saya cek dalam kitab Sunan Tirmidzi, betul di hadis nomor 3377. Ini hadis aslinya di kitab Sunan Tirmidzi. Ya. Berikutnya dalil yang ke-9 atau hadis yang ke-10 yang menerangkan tentang keutamaan berzikir. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Majalasa kaumun, tidaklah duduk suatu kaum, majlisan, di suatu majlis, lam yadhkurullaha ta'fihi, lalu dia tidak berzikir kepada Allah di dalam duduknya itu tadi, illa, kecuali kana, jadilah dia, alaihim, terhadap mereka, tirotan, penyesalan di hari kiamat nanti. Wama masya, dan tidaklah berjalan. Berjalan itu masa, yamsi, masa fi'il madhi, yamsi fi'il mudhari'. Nanti dari kata masa yamsi terbentuk isim tamasya. Tamasya itu bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia. Sampai ngambil dari bahasa Arab. Jadi kita lanjutkan. Nabi mengatakan, saya ulangi dari depan tadi ya, majalasa kaumun majlisan, tidaklah duduk suatu kaum pada suatu majlis, lam yadhkurullaha fihi, lalu mereka tidak berzikir kepada Allah di dalam majlis itu, illa, kecuali kana, jadilah kelakuan mereka yang tidak berzikir kepada Allah di dalam suatu majlis, jadilah itu alaihim, atas diri mereka, tirotan, penyesalan di hari kiamat. Wama masya, dan tidaklah berjalan,
bertamasya, ahadun seorang pun, mamsan di tempat tamasya, di tempat berjalan, yang lam yadhkurillaha fihi, dia tidak berzikir kepada Allah di dalam perjalanan itu, illa kecuali kana jadilah itu alaihi atas dia tirotan sebagai penyesalan. Jadi kalau kita berpergian kemana-mana, kita tetap berdoa, berzikir kepada Allah. Walaupun pergi kita mau piknik, tetap berdoa. Di jalan juga jangan lupa, kalau lagi nganggur, kalau nggak tidur, ya sampean zikir. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ya boleh lah, tapi hati-hati ngomongnya, ngobrolnya jangan sampai ngomongin orang, gitu aja ya. Cita-cita pengalaman hidupnya boleh, tapi jangan menjelekkan orang, jangan ngerumpi orang lain ya. Dah, kalau orang bertamasya tapi tidak zikir kepada Allah, itu akan jadi penyesalan di hari kiamat. Yang ketiga, wama awa ahadun. Ini dia. Wama awa ahadun, dan tidaklah awa, mengungsi, maksudnya menuju, ahadun seorang pun, ila firosihi, ke tempat tidurnya. Walam yadhkurillaha fihi, lalu dia tidak berzikir kepada Allah di tempat tidurnya, illa kecuali kana jadilah itu alaihi atas dirinya tirotan, penyesalan. Jadi kita naik ke tempat tidur, lalu kita mau tidur, kita tidak berzikir kepada Allah, itu akan membuat kita menyesal di hari kiamat nanti. Aduh, kenapa saya dulu nggak zikir? Padahal Nabi ngajarin kita, kalau mau tidur, nanti sebentar lagi kita masuk ke amalan praktisnya. Waduh, banyak sekali Pak. Saya yakin kita semua nggak sanggup mengamalkannya seluruhnya itu. Kalau setiap hari loh ya. Kalau sekali-sekali mungkin bisa. Kalau pas orang di penjara itu mungkin bisa. Ya, karena dia nggak ada kerjaan lain kan. Udah, zikir, banyak baca Quran dan sebagainya. Mau dibilang dari kita juga nggak kepingin di penjara. Ngapain penjara? Ya, kita berzikir di semua keadaan kita, dalam keadaan diam, dalam keadaan di tempat tidur, dalam keadaan berjalan, berkendaraan, itu kalau tidak dilakukan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Berikutnya hadis, ini hadis sahih Pak, diriwayatkan antara oleh Imam Ibnu Hibban, ya, Sahih Ibnu Hibban. Ini sudah sampai zikir-zikir khusus. Ada yang kelewatan nih, aku mau sampaikan ini sudah. Nanti sebelum kita masuk ke sini, aku sampaikan ini dulu. Ada waktu sedikit ya, masih ada waktu ya, masih bertahan ya, bertahan lah, sampai cuma dengar aja kok. Aku yang teriak-teriak ini Pak. Ya, alhamdulillah sudah bisa berteriak keras. Alhamdulillah. Ada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Saya mau sampaikan ini Pak, Ibu, ini sering ditanyakan oleh sementara kita. Pasal tentang az-zikru yakunu bil qalbi. Pelajaran tentang bahwasanya zikir itu yakunu bil qalbi, bisa berlangsung, bisa jadi bil qalbi, dengan hati. Wa yakunu, dan zikir itu bisa terjadi bil lisan, dengan mulut. Wal afdol, dan yang lebih afdol, yang paling utama, minhu, darinya, mana yang lebih utama? Zikir dengan hati saja. Jadi zikir tapi hatinya yang berzikir, dia mulutnya diam. Pegang tasbih tapi mulutnya diam. Kita menduga dia sedang berzikir dengan hati. Nah, kalau dia pegang tasbih, kemudian mulutnya komat kamit, dia sedang berzikir dengan lisan. Mana yang lebih afdol? Zikir dengan hati atau zikir dengan lisan? Jawabannya wal afdalu minhu, dan yang lebih afdol darinya adalah makana bil qalbi wal lisani jami'an. Zikir apa saja yang terjadi, yang dilakukan dengan hati dan lisan bersamaan. Jadi zikir yang paling baik ya mulutnya komat kamit, hatinya nyambung dengan yang diucapkan. Allahumma antas salam. Kita kan sering ngomong begitu habis sholat, ya kan? Sampean renungi, sampean hayati itu. Ucapan itu apa maksudnya? Allahumma ya Allah antas salam, engkaulah keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Allahumma antas salam.
Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sungguh maha baik ya dan maha tinggilah engkau ya Allah. Ya, tabarakta maha baiklah engkau ya dzal jalal, wahai Allah yang mempunyai kebesaran, wal ikram dan kemuliaan. Jadi waktu saudara mengucapkan Allahumma anta salam itu dihayati betul. Nanti di hari kiamat keselamatan itu hanya bisa datang dari Allah. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Bapak ibu kita nggak bisa nolong kita, istri kita, suami kita nggak bisa nolong kita, anak cucu kita nggak bisa nolong kita, presiden kita yang kita bela-belain sampai mencaci maki orang lain gara-gara si cintanya kepada presiden kita itu, nanti dia nggak bisa menolong kita di akhirat. Jangankan dia menolong kita, dia menolong dirinya sendiri aja nggak bisa kok. Itu loh Pak, ya. Jadi zikir dengan hati dan lisan bersamaan, itu yang paling afdol. Fa inik tasoro, maka jika harus diringkas, maka jika harus meringkas ala ahadihima atas keduanya. Kalau memang kamu tidak bisa berzikir dengan mulut dan hati berbarengan, fal qalbu afdol, maka zikir dengan hati itu yang lebih utama. Zikir dengan hati ya, suaranya nggak kedengaran, nggak teriak-teriak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak kedengaran teriak begitu, enggak. Diam. Tapi apa yang dia ucapkan itu tadi, tembus ke dalam hatinya sana, dan terwujud dalam perilakunya. Orang yang punya la ilaha illallah sesungguhnya, orang yang bertauhid sesungguhnya adalah orang yang antara mulut dan hatinya itu satu. Dan perbuatannya juga menunjukkan apa yang ada dalam hatinya dan yang diucapkan dengan lisannya. Bahwa dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Dia hanya menyembah Allah saja, dia tidak menyembah manusia. Dia tidak menyembah jabatan, tidak menyembah apa, uang, tidak menyembah apa, kayu, batu atau apa, enggak. Nah gitu ya. Jadi kalau memang saudara nggak bisa berzikir dengan hati dan mulut bareng-bareng, ya zikir dengan hati itu yang lebih utama. Tsumma la yambaghi, kemudian tidak pantas an yutroka, bahwasanya ditinggalkan adzikru, zikir bil lisani, dengan lisan, ma'al qalbi, bersama dengan hati, khaufan, karena takut, takut dari ayyudhon nabihi, bahwa akan disangka kepada dia arya, dia orang riya. Kamu berzikir dengan mulut kamu bareng-bareng dengan hati itu paling bagus. Kalau kamu nggak bisa, karena mungkin banyak orang semua sedang pada diam, sampai ngomong sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang cuma pada diam, pada garap soal misalnya. Sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kan bilang gila, benar itu. Orang lagi mikir soalnya, pada mikir jawabannya apa. Ini kok dia zikir, ngapain? Itu tidak pada tempatnya itu. Ya. Atau orang semua lagi pada diam, dia sendiri teriak keras-keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya zikir pelan-pelan, dia keras-keras sendiri. Nah, ulama mengatakan tidak pantas bahwa zikir dengan lisan ditinggalkan bersamaan dengan hati. Zikir dengan lisan dan hati ditinggalkan, khaufan, karena takut, ayyudhonna bihi riya, nanti akan disangka riya. Enggak apa-apa. Kamu boleh berzikir dengan mulut dan dengan hatimu, dengan suara keras, tapi pada tempatnya. Pada saat tidak mengganggu orang lain. Ketika kita berada di masjid, Pak, ini belum saya sampaikan hadisnya ya, kayaknya belum pernah saya sampaikan. Kalau kita sedang berada di masjid, Pak, di sebelah kita sedang sholat tahiyatul masjid, kita tidak boleh baca Quran dengan suara keras sampai mengganggu orang yang tidak boleh. Baca Quran nih, aku baca-baca sendiri. Alhamdulillah, padahal sebelahnya ada orang lagi sholat, itu tidak boleh, dilarang. Kamu tidak boleh mengeraskan bacaan kamu sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Itu ya Pak. Ini belum pernah aku sampaikan kan? Nah itu ada di bab sholat itu. Ketinggalan rupa-rupanya. Nah kita teruskan sini ya.
Balakan tetapi yadhkuru bihima jami'an. Orang sebaiknya dia berzikir dengan lisan dan hatinya jami'an bersama-sama. Wa yuqsidu, dan dia menunjukkan, meniatkan bihi dengan amalan itu wajah Allah. Ya, dia menunjukkan itu kepada keridhaan Allah. Wa yuqsidu wajah Allah. Ini mestinya wajah Allah. Ya. Ya. Wajah Allah Ta'ala. Wa qad qaddamna, dan sungguh sudah kami dahulukan anil fudail, tentang keutamaan, ya, anil fudail, hadis dari al-fudail sahabat Nabi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bukan hadis tapi omongan dari al-fudail ulamanya, bahwasanya tarkal amala, meninggalkan sesuatu amalan li ajlin nas, karena manusia, riaan itu adalah riya. Jadi kalau kamu waktunya beramal, biasanya kamu beramal aja. Walaupun dilihat oleh manusia, enggak apa-apa, kamu memang biasa beramal seperti itu. Biasa habis ngaji sholat suruk misalnya, udah lakukan aja. Habis ngaji, baca Quran lagi, belajar ngaji, enggak apa-apa. Lalu kalau kamu meninggalkan amal itu karena takut, karena manusia, justru kamu menjadi orang yang riya. Jadi riya itu ya intinya itu pamer. Nah, kamu jangan meninggalkan amalan karena manusia. Nanti aku disangka pamer, sekali aku enggak usah beramal. Jangan. Kamu biasa sedekah, terang-terangan nih di kotak infak ini. Ya enggak apa-apa, lakukan aja, saudarakan dengan terang-terangan juga enggak apa-apa kok, boleh kok. Nah, terus lalu kamu enggak, aku sekarang enggak. Aku meninggalkan itu. Justru kalau kamu meninggalkan kebiasaan kamu beramal karena manusia kamu tinggalkan, itu riya juga namanya. Ya, itu pasal berikutnya itulah Pak, tentang berzikir itu, baca Quran dan sebagainya, pada orang haid bagaimana, orang nifas bagaimana, orang yang nggak ada wudunya, orang junub bagaimana, ini nanti dibahas di beberapa halaman berikutnya ini ya, sebelum nanti kita masuk kepada yang tadi. Nah, karena ini waktu sudah habis, ya terpaksa saya hentikan sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi insya Allah ya. Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini semuanya saya kembalikan kepada Allah, dengan permohonan kiranya Allah berkenan membukakan hati kita semuanya, memberi petunjuk selalu kepada kita semuanya, memberi kepahaman kepada kita semua dalam segala macam ilmu, memberi keikhlasan dalam mengamalkannya, memberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, memberi kemudahan dan keluasan rezeki kepada kita semuanya, memberi kesehatan dan perlindungan dari wabah corona pada keluarga kita semuanya, dan semoga Allah memberi pada kita semua kesabaran serta istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.